Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Ren Aisyah dari kelas Asimo. Pada praktikum kali ini, aku akan membahas tentang implementation reinforcement learning using deep key learning on Dino game. Pada kali ini, aku akan membahas tentang latar belakang masalah, pemodelan RL, performa model RL, analisa, dan kesimpulan. Latar belakang. Reinforcement learning adalah salah satu algoritma canggih yang dapat bersaing dalam perkembangan manusia. Pada praktik ini, saya menggunakan pendekatan deep key learning untuk melatih agent atau Dino. Reward adalah dasar algoritma RL apapun. Dino yang menjadi agent disebutkan urutan tindakan tertentu di lingkungan. Tantangan terbesar dalam RL adalah tidak adanya pengawasan atau data variable untuk membantu agent. Ia harus mengeksplorasi dan belajar sendiri. Agent mulai dengan melakukan tindakan secara acak dan mengamati imbalan yang dibawa setiap tindakan, dan belajar untuk memprediksi tindakan terbaik jika dihadapkan dengan keadaan lingkungan yang serupa. Rumusan masalah. Pada kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih arsitektur yang dipakai untuk Dino game menggunakan pendekatan deep key learning, lalu bagaimanakah model yang diterapkan dalam program Dino game ini. Tujuan yang akan aku lakukan di praktik kali ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu tentang untuk mengetahui arsitektur yang dipakai untuk Dino game menggunakan pendekatan deep key learning, dan untuk mengetahui model yang diterapkan dalam modelan Dino game. Teori algoritma. Deep key learning merupakan algoritma incremental, iteratif dengan aturan pembaruan, implementasi dan representasi yang sederhana. Deep key learning adalah sebuah neural network yang menerima stage dari environment sebagai input, di mana deep key learning berusaha mengestimasi key value dari action yang diambil untuk tiap stage yang ada. Deep key learning bisa dikatakan menarik dikarenakan proses pembelajaran menggunakan dua neural network yang memiliki arsitektur sama tapi memiliki perbedaan pada bobot tiap langkah. Maka bobot jaringan utama disalin ke jaringan target. Pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak stabilitas dalam proses pembelajaran yang membantu algoritma belajar dengan lebih efektif. Pemodelan RL. Pada bagian ini akan mengimport base callback untuk saving models, pengecekan environment, dan memastikan dalam pengecekan environment tadi dalam keadaan siap. Sebagai penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada gambar yang sudah saya sematkan ini. Lalu pada pemodelan RL ini juga akan melakukan pengimportan algoritma, pembuatan pemodelan, dan memulai training. Untuk lebih lanjut bisa dilihat pada gambar yang saya sematkan pada slide ini. Performa model RL. Pada bagian ini akan memuat atau menampilkan current tab yang membuka Dino game. Artinya, apa yang ditampilkan pada saat membuka dan memainkan Dino game akan tertampil juga di bagian ini, yaitu pada bagian ini. Jadi jika kita melakukan buka di tab lain tuh Dino game, maka akan termuncul juga pada bagian ini. Lalu juga seperti penjelasan yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, di kali ini juga akan membahas tentang memuat atau menampilkan current tab yang membuka Dino game. Artinya sama juga seperti yang tadi, yaitu apa yang ditampilkan pada saat membuka dan memainkan Dino game akan tertampil juga di sini. Pada kali ini akan saya sematkan kalau yang pas slide tadi itu berupa saat kita memainkan Dino tersebut, sedangkan kali ini adalah memuat tentang pesan game overnya atau ketika agent Dino tersebut mengalami kesalahan. Lalu analisa apa sih yang aku dapatkan
pada praktik kali ini, yaitu dari praktik yang sudah dilakukan, analisa yang bisa saya sampaikan berupa praktik ini saya bagi menjadi install dan import dependencies, build the environment, yaitu create and test environment, train the model, yaitu create callback and build TQL and train, dan terakhir test out model. Dalam praktik ini menjadi agent adalah Dino. Reward baru akan didapatkan si Dino apabila Dino mendapatkan poin tiap kali bisa bertahan hidup selama permainan di layar. Episode 18 kali ini adalah 10. Sering dengan permainan dimainkan, Dino akan belajar mengenai hadiah poin jika bisa melewati tantangan dan apa yang akan didapatkan bila tidak bisa melewati tantangan. Lalu kesimpulan yang dapat saya sampaikan berdasarkan hasil analisa praktik reinforcement learning menggunakan deep learning sudah saya lakukan, itu dapat saya simpulkan bahwasanya pemrograman dan algoritma deep learning dapat digunakan dalam pengaplikasian GNU-GAN seperti yang sudah saya jelaskan pada presentasi saya kali ini. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan maaf saya mohon maaf, minta Tuhan saya mohon ampun. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Dadah.